Jadi tolak ukur sih bahwasanya negara kita itu ternyata itu juga sangat sensitif ya terhadap hal-hal yang berbau seperti itu. Sedikit di share gitu definisi kapan orang bisa terkena hate speech, itu syarat-syaratnya apa aja gitu ya. Para pemirsa, jumpa lagi dengan kita bertiga nih dalam acara oplasnya ya, opini sekilas kan gitu. Jadi kita untuk topik kita pada sore hari ini kita akan membahas ya mengenai salah satu berita yang sempat viral, yaitu terkait dengan adanya cuitan ya dari seseorang yang kemudian itu menjadi hukum, menimbulkan akibat hukum seperti itu ya. Itu. Dan kalau dari saya pribadi sih ya memang yang namanya cuitan itu masuk ke arah hate speech begitu loh. Jadi memang karena menyebutkan dari salah satu sosok keyakinan terkait dengan kita beragama seperti itu. Dari yang lain, silakan, Surya. Masih di mute. Sorry. Kalau dari aku apa ya? Kalau aku sih merasa agak lucu sih. Mungkin dari Kosugi sama Kak Erika bisa sedikit di share gitu definisi kapan orang bisa terkena hate speech, itu syarat-syaratnya apa aja gitu ya. Karena kalau aku melihat sih personally aku nggak merasa ini hate speech sih. Mungkin dari sisi hukumnya bisa di-share kok. Karena kalau aku sebagai orang awam nggak ngerti apa sih syarat-syarat seorang itu bisa terkena hate speech itu apa aja gitu. Iya kan, kalau dari saya pribadi, Mas, speed itu kan dia itu masuknya itu adalah ke beberapa statement kan, yang memang itu terkait dengan hal-hal yang berunsur sensitif kan begitu, terkait dengan kerukunan umat beragama kan itu. Jadi ini ya itu yang menjadi Nggak, maksudnya pikiran. apa aja sih yang tergolong hate speech? Apakah hanya yang berurusan dengan agama atau sara atau apalagi gitu? Seberapa luas konteks hate speech itu? Kalau aku nggak suka sama sama orang itu apakah termasuk hate speech? Aku nggak menyukai pemikiran seseorang apakah termasuk hate speech? Ya, kalau kamu seandainya bilang aku nggak suka atau apa dan mempostingnya di media sosial dan membuat orang lain itu jadi apa ya, nggak enak hati atau jadi baper dan orang itu ngelaporin kamu ke polisi, itu bisa jadi hate speech. Kalau aku bilang sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya contohnya aku nggak suka anjing jenis Rottweiler gitu. Terus ada penggemar Rottweiler yang nggak suka Iya, bisa aja kamu itu dilaporin. hate speech. Ya kan kamu menyebarkan binatang tidak bersalah terus kamu benci-benci ya. Bunyi hukumnya begitu kah? Bunyi hukumnya sih kalau kalau aku bilang ini lebih cenderung ke siapa. Bila ada kamu berkata sesuatu dan ada orang yang tidak suka dan itu melaporkan kamu, basicnya sih dari laporan sih kalau kayak gini. Selama nggak ada laporan Ya, ya berarti nggak ada yang maksudnya baper. hate speech ini berarti sebegitu luasnya apapun bisa Iya, menjadi sebagai iya. hate speech. Kalau aku bilang aku nggak suka warna biru, kemudian ada komunitas pencinta warna biru melaporkan aku hate Ya speech itu. iyalah, karena otomatis kan kamu mengujar kebencian terhadap suatu item tertentu ya Itu gitu. itu bukannya melanggar hak asasi ya? Ya makanya kalau mau ngomong di media sosial direm-rem, nggak penting-penting, nggak usah diomongin. Enggak, jadi itu hanya berlaku apabila terjadi di media sosial. Kalau offline boleh. Kalau offline kalau kamu ada buktinya ya, maksudnya akhirnya tuh jadi apa, kayak pencemaran nama baik kayak gitu, selama orang yang melaporkan kamu bisa
membuktikan kalau kamu apa ya, menjelek-jelekan, oh ini boleh, tapi dilihat per case, dan kadang-kadang di satu case ini kadang-kadang case-nya sama. Sebentar. Hukum itu kan pasti ya. Hukum itu kan nggak boleh bilang melihat case. Jadi kan hukum itu mempunyai sebuah batasan-batasan. Nggak bisa. Betul nggak? Jadi hukum kita nggak pasti. Kamu nggak bisa membuat apa ya? Bukan exact. Dalam artian matematika yang buat. Oke, hukum bukan exact matematika di mana 2 tambah 2. Tapi pagarnya pasti kan? Ada pagar kan? Dari orang-orang yang menginterpretasikan suatu case ya. Jadi kamu taruh gini, kita waktu kuliah nih baca undang-undang atau ada undang-undang baru, mungkin Kosugi bisa ikut ngobrol. Itu kita bisa, antara aku sama Kosugi mungkin interpretasinya bisa beda-beda ya. Kok maksudnya aku nganggapnya mungkin oh ini boleh, terus Kosugi bilang oh nggak bisa Erika, ini nggak boleh gitu loh. Itu karena dalam suatu undang-undang itu penjelasannya itu bisa macam berlayer-layer kayak gitu. Dan ini tergantung dari personalnya masing-masing, maksudnya orang yang ada di case itu, cara untuk mengimplementasikannya pun beda-beda gitu loh tiap orang. Enggak, oke, aku clear sampai situ. Tapi kan akan menjadi suatu hal yang sangat lucu kalau menyatakan aku nggak suka warna merah, lebih baik warna biru. Kemudian ada perkumpulan pecinta warna merah melaporkan aku ujaran kebencian terhadap warna merah. Itu kan konyol banget kalau hukum kita sampai sebegitu recehnya. Ya kan sekarang emang kayak gitu, yang dicari juga bukan cuma itu sih. Kalau aku bilang mungkin kalau kamu bilang ini konyol ya, tapi hari gini itu apa yang bisa diviralkan, apapun itu small thing seperti apapun, kalau itu bisa viral dan mengundang banyak opini orang, itu ya pasti ada orang-orang tertentu yang boleh. Maksudku media boleh menggoreng seperti itu, memviralkan boleh. Tapi kan aparat penegak hukum kita nggak boleh sereceh itu dong. Betul, ya, itu saya juga sepakat. Cuman begini loh, itu kan kembali lagi ya. Mau media goreng setuju, mau orang-orang rame setuju. Tapi kan kalau aparat penegak hukum kita juga menganggap itu sebagai bahan untuk memviralkan, kan lucu. Iya, cuma itu kan kembali kan dari suatu case itu dilihatnya kan banyak. Ya kok gimana kok? Kembali lagi pada konteksnya kan. Kalau saya pribadi ya, itu kembali pada konteksnya. Itu ketika yang disampaikan itu sebetulnya itu kan memang dia itu pendapat. Jadi dia membuat suatu cuitan kan begitu. Tapi kemudian kan dia juga tidak mengira kalau itu kemudian bagi mereka yang melihat itu, wah ini kan hal-hal yang memang bisa menimbulkan masalah kan begitu. Jadi di sini itu ada beberapa faktor sih kalau saya bilang, karena pertama begini loh, itu kan pertama itu ditunjang dari respon dari masing-masing orang yang memang itu melihat dari si orang-orang ini yang memang itu mempostingnya. Ya meskipun begini loh, itu secara hukum memang dapat dikatakan itu dia keliru. Kenapa? Karena satu jelas, dia memang masuknya itu ke arah keyakinan. Ini bukan masalah itu ya, bukan masalah yang berhubungan dengan hal yang kok kayaknya ini simpel sih, ya bukan. Mungkin kalau istilahnya yang melihat itu pertama tidak merasa ini bukan berhubungan dengan hate speech, dia juga tidak bakal melapor, gitu loh. Jadi di sini itu pertama itu alangkah baiknya kan pilihan topiknya itu tidak masuk ke arah yang berhubungan dengan keyakinan agama. Jadi dasarnya itu tadi. Jadi bukan. Jadi yang kalau agama nggak boleh. Bukan sih. Kalau keyakinan agama hate speech. Enggak, kalau saya bilang itu lebih sensitif sih kalau aku bilang. Iya, karena begini, kalau kita ingat-ingat ya, di Indonesia itu juga pernah ada sebuah
komika yang terang juga tuh. Oleh pecinta kucing. Oleh pecinta kucing. Ya karena mereka membela yang tidak bisa melakukan pembelaan, ya nggak kok? Beda, begini Kamu loh. meragukan kucing dong. Enggak, kalau Loh, saya enggak kan bilang aku apa? bilang makanya mereka dibela kan gitu. Kalau saya lihat itu bukan masalah istilahnya sosok yang dia itu yang bisa membela secara otomatis maupun bukan, tapi ini berhubungan dengan hal-hal yang sensitif sih. Karena kita itu kan melihat itu ini masuk ke arah keyakinan kita dalam beragama. Jadi tentunya di sini orang-orang yang memang menjunjung tinggi terkait dengan kebinekaan kita itu sangat-sangat merasa ini hal yang memang itu mengganggu dari apa yang dikatakan itu dalam tweetan tersebut. Tapi Sehingga ini spesifik loh, Bu. iya, betul. Tapi gini loh. Ini spesifik karena kalau saya baca dari berita ya, ini dia mengatakan bahwa sebentar. Sebentar. Karena ini spesifik gitu. Jadi yang melaporkan itu adalah Ormas Brigade Muslim Indonesia Sulawesi Selatan, ya kan? Laporan polisi atas Ferdinand Huta Bayan dibuat oleh Zulkifli di Polda Sulsel atas tuduhan ujaran kebencian. Dia menegaskan cuitan Ferdinand mencederai umat Islam. Begini, itu Loh, kebetulan. Ferdinand ini bukan Muslim, tak? Kenapa? Ferdinand ini bukan Muslim, tak? Setelah kasus ini terjadi, muncul berita bahwa dia sudah menjadi umat Muslim, sudah melakukan syahadat di depan apa ya Gus Dur gitu loh, aku nggak ingat. Nah, tapi menurut berita yang berkembang lagi, walaupun sudah syahadat, hati orang siapa yang tahu. Nah, ya kan? Ini karena aku membaca berita ini peristiwa lucu. Ini bukan peristiwa ujaran hate speech menjadi sebuah peristiwa politis dong. Kalau dia memang seorang Islam yang mempercayai hal itu dan mengatakan itu, tetapi dilaporkan karena mencederai umat Islam, kan nggak sinkron gitu ya. Tapi ya mungkin saya kurang cerdas ya membaca ini. Cuman kok saya baca bolak-balik masih nggak ngerti-ngerti gitu loh. Seorang Islam mengatakan demikian dilaporkan juga oleh orang Islam gitu. Kalau waktu beritanya ngomong walaupun sudah bersyahadat, hati orang siapa yang tahu, lebar banget dong Begini persepsinya dan cara membacanya. Kalau saya lihat itu pertama memang konteksnya itu adalah ini memang murni sih. Jadi ini berhubungan dengan salah satu keyakinan seseorang seperti itu. Dan kenapa kok yang memang dapat dikatakan itu mencederai salah satu agama, itu memang terlihat dari orang yang memang merasa itu dirugikan dengan adanya cuitan itu. Mungkin kalau yang ada orang yang beragama lain yang juga merasa itu sangat mengganggu, juga bakal sama, akan memberikan salah satu statement yang serupa. Gitu loh. Jadi di sini apa ya? Sebenarnya itu kembali lagi sih, saya bilang itu kembali lagi kepada konteks bagaimana yang benar sih dalam kita itu membuat suatu tweetan di media sosial kan begitu. Bukan masalah itunya, bukan masalah terkait dengan konteks istilahnya apa ya. Oh ini itu boleh kok karena aku kan memiliki pendapat. Ya enggak seperti itu. Karena memang sistemnya itu sekarang itu kita harus mengerti cara kita beretika yang baik itu bagaimana dalam dunia maya, dalam dunia sosial begitu. Nah, kenapa di sini si orang ini kan terkena berapa pasal kan dalam undang-undang ITE ya dia masuk juga, dalam KUHP dia juga ikut masuk juga. Jadi apa yang dikenakan itu sebenarnya itu sebagai salah satu efek agar si orang ini tuh menimbulkan efek jerah.
begitu. Bukan masalah itunya, bukan masalah kemudian itu menjadi larangan. Kalau kita itu apa ya, tidak boleh menyampaikan pendapat itu boleh, cuman alangkah baiknya juga yang santun, sopan tadi itu, dan juga sesuai dengan Kalau sopan bisa bisa itu ya diampuni hakim ya. Cobaan. jadi apa ya, itu sebenarnya salah satu kalau kita bilang sih tolak ukur ya, karena kenapa itu kita perlu ditertibkan dalam dunia sosial, dalam dunia maya, karena memang begini loh, itu kembali lagi kepada kita punya culture ya. Mungkin kalau Surya sama Erika juga sempat lihat misalkan itu di luar negeri itu kenapa kok diperbolehkan terkait dengan menyampaikan pendapat, walaupun itu juga secara statement hate speech, tapi kenapa itu kemudian tidak menjadi persoalan hukum, karena berbeda culture-nya tadi. Karena pertama kan kalau kita lihat itu negara kita itu kan sangat menjunjung tinggi ya tadi itu terkait dengan keragaman, terkait dengan kerukunan tadi ya. Beda mungkin kalau dia postingnya di istilahnya luar negeri, mungkin juga kalau dia postingnya pun juga tidak menyinggung namanya suatu yang berhubungan dengan keyakinan agama kita, tidak bakal menjadi persoalan. Ya kan dia posting Jadi yang apa? terkena hate speech itu SARA, suku, ras, dan agama. 3 itu Iya. ya. Jadi Kalau warna sama hewan enggak? begini ya, kalau ini kan berhubungan dengan isu SARA terkait dengan hewan itu, kalau saya pribadi melihat itu begini, itu bukan tidak menjadi persoalan, bukan. Tapi pertama begini terkait dengan unsur kepantasannya. Nah, kenapa dalam istilahnya kalau kita lihat itu kan ada undang-undang tentang larangan kita diskriminasi dari sisi baik itu ras maupun golongan. Tadi ya kan ada namanya undang-undang tentang istilahnya mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang memang kita dilarang untuk praktek diskriminasi tadi. Nah di sini itu yang kemudian menjadi tolak ukur sih, bahwasanya negara kita itu ternyata itu juga sangat sensitif ya terhadap hal-hal yang berbau seperti itu. Ada unsur keyakinan juga, ada juga unsur istilahnya apa namanya agama juga. Dan kalau emang hewan itu kan begini, itu kembali kepada konteks dari si isinya apa. Saya yakin tidak ada kok yang ngetik seperti itu dalam dunia maya. Mereka kan mengatakan, oh hewan ini anu ya kurang lucu, tidak ada. Karena saya yakin mereka kalau terkait dengan hewan itu juga mereka juga pasti tidak memberikan hal-hal yang terlalu menjurus sampai ke arah perpecahan seperti itu. Contoh misalkan Surya punya guguk, kemudian saya lihat Surya posting itu di akunnya. Kalau saya melihat, hewannya Surya biasa-biasa aja tuh, nggak mungkin saya ketik kan, kurang kurang oke atau kurang kurang lucu, nggak mungkin. Tapi cuma simpen dalam hati. Tapi kalau mungkin kalau terkait dengan mungkin Surya bikin postingan terkait dengan agama atau apa. Nah kalau yang lihat tuh begini, waduh, kok begini lain. Jadi itu ada beberapa implikasinya sih yang berbeda dari masing-masing orang begitu. Tuh. Masa iya ada yang posting ke hewan jenis ini kok jelek banget ya? Tidak ada, karena saya juga pelaku pengguna media sosial, saya juga tidak ada yang sampai seperti itu, gitu. Gitu loh. Kecuali apa ya? Emang istilahnya pemerhati dari fauna, mungkin lain lagi. Tapi kalau saya tidak.
Bahkan dalam majalah-majalah pun juga yang berhubungan dengan Trubus itu pun juga tidak ada Surya yang memang memberikan statement Banyak bahwa banget jenis ini. ku di YouTube kalau ku kulik ya video kucing Hah? gitu ya, dia bilang video kucing atau video anjing, dia bilang aku nggak suka anjing herder, anjingnya begini begini begini, aku lebih suka piara kucing. Itu banyak banget kok yang kayak begitu. Kalau aku rasa itu sebuah pendapat ya. Nah, kalau sebuah pendapat itu bisa dengan mudahnya diflip, kecuali memang di dalam hukum ITE kita ngomong, oke, kalau kamu hate speech itu terbatas oleh suku, ras, dan agama. Ya oke, kalau kamu ngomong hal itu dijadikan hate speech boleh. Tapi bunyinya emang gitu ya? Kalau begini ya, kalau saya Ada pribadi ada sarannya nggak? enggak, bukan masalah itu kan begini. Ini berhubungan dengan istilahnya kalau terkait dengan yang di YouTube yang terkait dengan misalkan hewan-hewan tersebut itu kan pertama dia tidak menyinggung salah satu keyakinan. Punya pendapat yang mengatakan misalkan hewan ini itu kurang begini. Tapi kan tidak kemudian mengatakan masuknya ke arah-arah yang sensitif. Jadi hanya muatannya aja sih. Begitu. Kenapa kalau istilahnya yang terkait dengan hewan, dia sudah bilang loh, itu kan juga ada unsur istilahnya apa menjelekan dan begitu. Tapi kenapa kalau itu kemudian tidak ya ada orang yang melaporkan kan begitu terkait dengan hate speech kan itu. Padahal kan kalau kita lihat itu kan kembali lagi kepada konteksnya apakah di sini itu statement yang disampaikan itu menyinggung nggak terkait dengan keyakinan dari agama tersebut dan juga terkait dengan istilahnya sara enggak jadi itu. Kalau UUT ini sih Hmm? emang ada untuk unsur saranya sih, Sur. Kalau kamu nanya di UUT ada nggak Iya. yang mencantumkan atau itu ada di pasal 28 ayat 2. Itu sebentar aku harus baca karena tidak hafal. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu ada sih. Kalau itu spesifik emang ada kayak gitu kalau di UUTE. Definisi golongan itu apa? Golongan itu ya mungkin apapun itu, mungkin apa? Kamu Golongan bilang pencinta kucing? Ya, itu golongan. Dianggap sudah golongan gitu loh. Berarti hukum kita mengizinkan Untuk melaporkan bahwa bila ada seorang mengungkapkan anjing itu nggak bagus, lebih bagus kucing. Jadi ada orang yang merasa dia adalah golongan pencinta anjing, merasa tersakiti, menciderai kepercayaannya bahwa anjing itu adalah sesuatu yang lucu, terus sakit hati melaporkan. itu diperbolehkan oleh hukum kita. Iya, karena itu kan menimbulkan keresahan masyarakat. Aku menjadi resah. Aku menjadi resah sekarang. Aku menjadi takut sekali ngomong di mana. Kalau saya pribadi sih, saya lebih mengarah kepada pertama itu terkait dengan keyakinannya tadi itu. Jadi keyakinan agamanya itu, gitu loh. Jadi apa ya? Itu sih memang kamu harus mengerti batasannya gitu. Jadi bahwa sampai itu kemudian menjadi masalah karena begini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penyampaian mengenai adanya perkataan tadi. Jadi kalau lebih bagus kucing dibanding guguk. Nah, itu kan kemudian menjadi statement pendapat mereka. Jadi kalau misalkan mengatakan istilahnya si hewan ini itu yang begini ini memang tidak masuk ke arah sara dan juga tidak masuk ke arah diskriminasi begitu. Itu yang jadi beda. Kecuali dia menyinggung begini, hewan peliharaan si A ini ya itu begini ya, ini lain. Kenapa istilahnya konteksnya itu berbeda terkait dengan hate speech
maupun terkait dengan penistaan tadi. Tergantung dari pertama itu objeknya siapa, kemudian muatannya bagaimana, kemudian juga apakah di sini juga berhubungan juga dengan SARA ataupun juga terkait dengan diskriminasi juga. Jadi memang menjadi tolak ukurnya gitu. Beda kan misalkan kalau sekarang Karena kan ini menjadi rame, ada yang membandingkan bahwa cuitan si Ferdinand dengan Gus Dur itu kan sebenarnya tergantung cara penafsiran aja. Gus Dur kan juga bilang bahwa Tuhan tidak perlu dibela. begini ya, kalau saya pribadi bukan masalah istilahnya perlu dan tidak perlunya, bukan, karena begini, kesalahan dari si orang ini adalah dia membuat statement tersebut dalam media sosial. Andai Oke, kata berarti kalau offline nggak apa-apa. apa? Kalau ucapan itu diucapkan oleh sebuah pemuka agama di dalam tempat ibadahnya tersendiri, dan kalau ada orang yang melapor, maka laporan itu akan batal. Ya enggak juga. Ya enggak juga gitu. Nah, berarti salahnya bukan karena di media sosial dong. Loh, Salahnya yang ngelaporin baper kan? begini ya, karena kan isunya yang paling banyak itu adalah di media sosial. Kenapa? Karena itu dia bisa dibuktikan. Kalau misalkan kita lagi ibadah, apakah sekarang begini, lagi ibadah kan orang yang kepingin merekam itu pasti juga akan apa ya, tidak akan berbeda dengan kita posting di media sosial. Kalau kita di media sosial itu kita yang memberikan secara otomatis terkait dengan buktinya. Kalau kita misalkan kita lagi ada ibadah kemudian kita apa ya, kita rekam, sempat rekam kan juga tidak mungkin karena kita tidak bakal mengerti apa yang akan dikatakan si pemuka agama itu. Mungkin banget Koko. Kalau kita buka di YouTube itu ceramah oleh pendeta ini, ceramah oleh kiai ini, itu banyak banget itu yang rekaman dari orang-orang. Loh, iya, tapi itu kan begini loh. Itu kan berarti ada orang yang merekam kan. Ada orang yang sempat merekam ketika orang ini berbicara. Nah, iya, oke. referensinya, Seandainya rekaman itu diunggah ke YouTube, ya iya, kan? nah, Aku nggak terima dengan isi konten YouTube itu. Kan berarti aku sudah punya barang bukti nih untuk melaporkan ini. betul, Dan itu betul, bisa diproses secara hukum. bisa, begitu bisa. Jadi hanya secara bedanya itu apakah ada yang merekam pada saat di tempat tersebut. Kalau di media sosial itu apakah ada yang memang mengambil apa yang dia posting, itu aja. Jadi di sini itu menjadi apa ya? Menjadi pembedanya bukan masalah itunya, bukan masalah istilahnya offline ataupun online. Jadi ibaratnya apakah mereka itu sempat tidak mengambilnya? Karena kan begini, ya, tentang hukum itu adalah kita itu bisa membuktikan nggak terkait dengan apa yang menjadi kita punya dasar untuk melaporkan. Dan kenapa dalam hukum itu yang diutamakan adalah buktinya seperti itu. Makanya kenapa dia rekam, dia ambil apa postingannya si orang ini, itu sih ya. Jadi bukan karena apa ya, bukan karena memang faktornya ya di bukti itu aja. Kan memang mengarah dia itu bisa diproses secara hukum. Andai kata kalau Surya menyampaikan terkait dengan hal seperti itu, kalau tidak ada yang merekamnya dan nggak ada yang mengambil buktinya, ya sebenarnya juga nggak bisa diperkarakan, begitu. Itu aja. Ya kan Erika itu bikin tweetan. Kalau Erika kemudian secara refleks dia kemudian menghapus, ya udah, nggak ada masalah, kan begitu. Jadi itu aja. Gitu loh. Ya poinnya sih siapa aja yang baca
cuitanmu atau postinganmu nggak baper ya kamu aman. Tapi kalau yang baca tempatmu itu pada baper-baper ya udah hati-hati kan gitu. Pembaca itu boleh baper, APH nggak boleh baper. Yang sebenarnya aku cukup menyayangkan kenapa kasus ini dia sampai dijadikan sebuah tersangka. Iya, karena satu, buktinya udah lengkap kalau menurut saya pribadi. Jadi penetapan tersangka udah jelas secara hukum, memang dia ada bukti yang cukup tuh untuk memang menaikkan dia sebagai tersangka kan begitu. Dan ini pun juga bukan bukan orang yang pertama terkena ini. Ada beberapa baik itu pemuka agama juga maupun beberapa artis juga yang sempat tersandung masalah ini. Gitu loh. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan, tapi udah yang lama. Mungkin karena orang ini merasa istilahnya dia itu kepingin ya menyampaikan pendapat, mungkin dia lupa juga ada undang-undang yang memang mengatur mengenai cara kita menyampaikan pendapat di media sosial seperti itu. Masa sekarang Erika bikin ketikan terus ada orang yang merasa ini sih bukan hate speech, ya Erika juga nggak pernah dipersoalkan, tapi karena berhubungnya kan Surya baca itu, wah ini kan hate speech, waduh wis tak perkarakan, ya bisa, tergantung dari paradigma orang-orang yang melihatnya, dari cara dia berpikirnya bagaimana, itu yang dilihat seperti itu. Susah sekali memiliki pendapat ya kalau begitu ya hari ini. Ya kan tadi aku sudah bilang ini kayak dua orang yang texting satu sama lain pakai handphone ya kan, jadi mereka nggak ngomong, jadi yang satu baca dengan biasa-biasa aja, nggak baper, nggak apa, yang satunya ngebacanya sambil baper, jadi yang satunya sampai emosi, mau marah, mau apa, yang satunya sih santai-santai aja, slow-slow aja, kayak gitu. Jadi begitu ya. Untuk konklusinya nih, kesimpulannya buat para netizen ini apa? Silakan. Kalau dari aku sih, kalau nggak penting dan nggak perlu amat, nggak usah posting-posting. Daripada nanti akhirnya balik ke diri kita sendiri sih, kalau aku bilang ya udah di-keep buat kita sendiri atau buat teman-teman close friend kita. Maksudnya kalau emang mau membahas jangan nanti ada yang ngerekam rahasia. Dijadikan barang bukti. Kalau mau membahas sesuatu sensitif ya udah di close friend aja, maksudnya ke teman-teman kita sendiri yang ngebahas itu lebih aman daripada di-share di media sosial. Aku bilang gitu. Pada saya pribadi ya, untuk konklusinya itu emang alangkah baiknya jangan memposting hal-hal yang mengandung unsur sara ataupun diskriminasi ya, karena itu sudah pasti akan terkena masalah hukum seperti itu. Jadi ya alangkah baiknya juga memang kalau memiliki pendapat soal itu mending langsung disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Ya kan kalau tulisan baca mengenai seorang kemudian merasa punya unek-unek, bisa disampaikan kepada orang yang bersangkutan tanpa harus mempostingnya dalam media sosial. Seperti itu sih. Surya? Kalau aku pastikan apabila kamu memiliki sebuah opini dan kamu menyampaikan opini itu kepada siapapun, pastikan handphone mereka mati supaya tidak merekam rahasia, tidak menjadi barang bukti, karena opini apapun di negara kita diizinkan oleh hukumnya untuk menjadikan kamu tersangka. Disclaimer ini buat para penonton, ini hanya opini, bahan lelucon saja, bukan ada yang sakit hati, karena apa yang saya katakan juga bisa dipotong, dijadikan barang bukti, hanya dilaporkan oleh golongan yang mempercayai apa yang mereka percayai.
Oke. Oh, tapi serius ya, ini job site serem banget ya di Indonesia ya. Iya, kan aku sempat ngobrol sama Coach di tempo It's hari. very very scary. Hmm. Itu akan menjadi salah satu warning sih. Ini bukan scare, ini lebih kepada warning aja. Tenang aja, kita punya negara tidak menyeramkan. Oh, sangat menyeramkan, Koko. Apalagi dengan cara izinnya, nalarnya mengizinkan hal seperti itu, menjadikan kamu berurusan dengan hukum, itu scary sih menurut aku. Ya, itulah. Ya kalau ada apa-apa kan bisa hire kita sama Coach Sugi ya kok ya. Advertorial dimulai. Waktu untuk 15 detik ke depan kami serahkan. Kamu nggak mau itu ya, Pak? Hubungin